Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang topik pengembangan kawasan agribisnis. Ada beberapa sub-pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kawasan agribisnis, yang kedua peranan kawasan agribisnis dalam pembangunan pertanian, dan yang ketiga adalah model pengembangan kawasan agribisnis. Pada sesi ini kita akan bahas 3 model pengembangan kawasan agribisnis, yakni kawasan perkebunan, agropolitan, dan juga agroteknopark. Nah, kawasan agribisnis secara definitif merupakan sebuah ruang geografis yang memiliki kesamaan ekosistem dan juga kesamaan dalam infrastruktur yang membentuk sebuah kawasan di mana dalam kawasan itu nanti dilaksanakan kegiatan-kegiatan agribisnis, baik penyediaan sarana produksi, kemudian kegiatan budidaya atau usaha taninya, pengolahan hasil-hasil pertanian atau pasca panen, pemasaran, dan juga kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Nah, kawasan agribisnis ini biasanya dikembangkan di wilayah-wilayah pedesaan, terutama untuk usaha yang berskala kecil dan menengah, dengan cara memanfaatkan hasil-hasil pertanian dan juga tradisi usaha masyarakat setempat, sehingga dapat mendukung pembangunan pertanian dan juga pertumbuhan ekonomi pedesaan, melalui pemanfaatan sumber daya pedesaan secara lebih optimal dan terpadu. Nah, diharapkan dengan pengembangan kawasan agribisnis ini dapat memperkecil disparitas pertumbuhan dan juga pendapatan antara desa dan kota, serta dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang produktif di pedesaan. Nah, pengembangan kawasan agribisnis ini memiliki peranan yang penting dalam pembangunan pertanian karena kegiatan agribisnis ini memiliki basis sumber daya yang kuat dan juga beraneka ragam yang merupakan basis dari kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Kemudian juga kegiatan agribisnis dan agroindustri ini mampu meningkatkan nilai tambah atau menciptakan value added serta menyerap tenaga kerja yang lebih produktif serta relatif lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga produk yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan juga dapat meningkatkan ekspor sehingga bisa meningkatkan pendapatan nasional. Nah, ada beberapa ruang lingkup dalam pengembangan kawasan agribisnis. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian. Dalam hal ini adalah peningkatan kualitas petani sebagai pelaku utama kegiatan agribisnis. Kemudian juga pengembangan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan efisiensi usaha agribisnis itu dan juga bersifat partisipatif. Kemudian juga pengembangan kelembagaan pertanian, baik kelembagaan yang bersifat formal maupun informal, serta pemanfaatan, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan pertanian yang sustainable atau berkelanjutan, serta pengembangan faktor-faktor penunjang yang dapat mengoptimalkan tercapainya tujuan dari pengembangan kawasan agribisnis tersebut. Nah, ada beberapa model pengembangan kawasan agribisnis yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah kawasan perkebunan. Nah, kawasan perkebunan ini merupakan ruang geografis yang memiliki homogenitas komoditi perkebunan atau menghasilkan produk perkebunan yang spesifik ya, serta memiliki infrastruktur penunjang kegiatan yang dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek, baik kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial, budaya, dan juga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam pengembangan kawasan perkebunan menurut Rustiadi 2019. Yang pertama adalah adanya kesesuaian fisik atau agroekosistem ya. Yang kedua ada memiliki kelayakan teknis dan teknologi terutama pada aspek budidaya dan juga pengolahan hasil pertanian. Kemudian kelayakan ekonomi kawasan, kemudian mampu menciptakan nilai tambah kawasan, serta memiliki nilai manfaat yang inklusif. Artinya bahwa nilai manfaat itu bisa dirasakan oleh semua pelaku kegiatan di kawasan perkebunan, terutama adalah petaninya sendiri ya. Kemudian memiliki nilai manfaat bagi kegiatan di sekitar kawasan dan juga dapat memperkuat kapasitas kelembagaan. Nah, model pengembangan kawasan agribisnis yang kedua adalah agropolitan, di mana agropolitan ini berasal dari kata agro yang artinya pertanian, kemudian politan atau polis yang berarti kota. Nah, jadi agropolitan ini merupakan sebuah kota yang berada di kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena adanya kegiatan dari sistem agribisnis. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang,
dikatakan bahwa agropolitan merupakan sebuah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan juga pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan untuk adanya keterkaitan fungsional dan juga hierarki keuangan satuan sistem pemukiman dan agribisnis. Nah, ada beberapa ciri kawasan agropolitan. Yang pertama adalah kehidupan masyarakatnya didominasi oleh kegiatan di bidang agribisnis, di mana kegiatan di bidang agribisnis tersebut nantinya akan saling terintegrasi, termasuk kegiatan on-farm, kegiatan off-farm, dan juga kegiatan penunjang lainnya. Kemudian juga adanya keterkaitan antara desa dan kota, jadi bersifat urban-rural linkage, ya, di mana keterkaitan itu nanti timbal balik dan juga saling membutuhkan. Selain itu juga kawasan agropolitan ini memiliki sarana dan prasarana infrastruktur layaknya perkotaan. Nah, kawasan agropolitan biasanya terdiri atas kawasan lahan pertanian atau yang kita sebut sebagai hinterland, kemudian memiliki kawasan pemukiman, ya, kemudian juga memiliki kawasan agroindustri atau kawasan pengolahan hasil pertanian, kemudian kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum, serta keterkaitan dengan kawasan lain, misalnya keterkaitan dengan kawasan pemukiman, keterkaitan dengan kawasan industri, dan juga keterkaitan dengan kawasan konservasi alam. Nah, model yang ketiga untuk pengembangan kawasan agribisnis adalah agrotechnopark, di mana agrotechnopark ini berasal dari kata agro yaitu pertanian, tekno artinya teknologi, dan park berarti taman, ya. Jadi agrotechnopark ini merupakan sebuah kawasan pusat pengembangan hasil-hasil pertanian yang dikelola untuk mengembangkan teknologi dan juga sains di bidang pertanian, serta dapat juga dikelola untuk tempat wisata edukasi, ya, terkait pertanian. Nah, agrotechnopark ini biasanya diarahkan untuk menjadikan sebuah desa menjadi kawasan yang mandiri serta menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, secara definitif agrotechnopark juga bisa didefinisikan sebagai pusat pengembangan dari hasil-hasil pertanian yang dikelola sebagai pusat pertumbuhan wirausaha dan juga sebagai tempat pusat pelayanan teknologi sains tentang pertanian dan sebagai tempat pengembangan sains dan teknologi tentang pertanian, di mana pengembangan kawasan agrotechnopark ini diarahkan pada penerapan teknologi pertanian dalam skala ekonomi yang lebih luas, sehingga nanti dapat meningkatkan penerapannya dan juga dapat mendorong ahli teknologi dari perguruan tinggi, litbang, dan juga kementerian dan juga swasta untuk diaplikasikan di masyarakat luas, khususnya pada sektor pertanian yang ada di pedesaan. Nah, pengembangan kawasan agrotechnopark ini difungsikan sebagai sebuah kawasan percontohan untuk pertanian terpadu dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya setempat atau biocycle farming, sehingga masyarakat luas dapat secara langsung menggunakan teknologi pertanian terbaru yang lebih efisien dan juga efektif dan bisa memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Oke, nah itulah beberapa model pengembangan kawasan yang kita bahas pada hari ini, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.